Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rafli Putra dengan NIM 111122022 dari Prok 18 Geoinformatika. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana uh, membuat peta geomorfologi dan juga penampang dalam peta geomorfologi. Oke, yang pertama itu yang kita butuhkan itu yang pertama itu ada ini. Nah, ini merupakan peta geomorfologi yang sudah jadi, yang dimana yang sudah saya coba terlebih dahulu, apakah itu benar dan salah. Jadi bagaimana sih cara membuat penampang benar seperti ini? Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita itu membutuhkan yang namanya itu peta base map ya, kalau misalnya kalian mau tahu caranya. Jadi dari peta base map itu kalian kan sudah mendapatkan kontur interval dan juga kalian membutuhkan data yang namanya itu kafling untuk kotaknya. Nah, setelah kalian ngedrag dari katalog peta base mapnya, terus ngedrag kaflingnya juga dan menghasilkan kontur interval ini. Nah, setelah mendapatkan ini, kan itu kan kalau saya itu kan belum ada demnya. Nah, itu kalian itu masukin demnas yang ini, yang besar ini. Contohnya, ya misalnya di sini demnas saya yang ini. Demnas. Nah, nih. Kalian drag demnas. Misalnya ada di drag. Kan, misalnya ada di drag nih kayak gini nantinya. Nah, kalian drag. Contohnya seperti ini lah. Dan saya masukkan lagi ke sini. Nah, misalnya kalian demnas ini kalian taruh sini. Set. Nah, udah kan. Terus kalian itu habis demnasnya kalian drag seperti itu kan. Nah, itu kalian itu pencet tuh yang namanya kalian di search, terus habis itu kalian cari itu namanya clip. Nah, habis clip itu kalian cari clip data management, kemudian inputnya itu dem. Nah, nanti inputnya dem, terus pilihnya di sini kafling. Setelah itu kalian ini nah, ini nanti oke aja. Terus nanti setelah kalian itu kalian simpan kayak tadi kan. Nah, itu kalian akan mendapatkan yang namanya itu, kalau di sini tuh klipnya di sini nih, klip raster yang ini. Nah, di mana sih channel klipnya ini? Nah, channel klipnya ini sesuai kalian tadi, kalian disimpan di mana? Contoh seperti kalau aku tadi disimpannya di mana ya tadi? Nah, simpan di sini. Terus nanti klipnya itu kalau nggak salah itu nanti klipnya tuh langsung muncul kan di apa? Di sini. Terus habis itu kita tinggal kalian drag nih, di sini drag lagi. Nah, habis klipnya itu udah selesai. Nah, langkah kedua itu kalian itu yang membuat SHP yang seperti ini, membuat SHP. Nah, kayak di ini. Nah, dalam menentukan ini, saya pribadi geomorfologi ini, saya menggunakan yang namanya melihat peta geologi sebelumnya, yang dimana kenapa ini saya taruh struktural. Yang pertama itu di sini ada terletak struktur berupa sesar, dan di sini juga struktur berupa sesar, dan terdapat kontak litologi di sini sama sini. Sedangkan di sini itu karena perlapisan. Nah, di sini itu dapat kesesar kan. Terus habis itu kalian itu buat yang seperti namanya itu SHP. Nah, kalian itu di sini kalian pilih folder mana aja, terserah kalian. Misalnya ini close dulu. Misalnya di sini kalian gini, nah kalian new, terus save file. Nanti save file ini kalian ganti nama kayak misalnya struktur dinodasional, terus pencet polyline, edit, pencet ini 47N misalnya. Dah. Terus kalau misalnya kalian udah, nah contoh lah satu misalnya, namanya yang kecil ya, contoh fluvial. Nah, kalian polygon. Nah, habis polygon itu kalian pencet ini, udah semua, udah kalian oke aja, bebas di mana aja. Nanti kalian, nah di sini muncul nih contoh fluvial. Nah, habis itu
kalian jangan lupa ini demnya tuh matiin dulu aja biar kalian gampang. Misal contoh fluvial nih di sini, terus kalian start edit. Nah habis start edit itu continue, terus kalian misalnya nih kayak aku kan ada create feature di bawah. Nah aku tuh biasanya kalau nggak muncul biasanya di sini. Nah kalau aku di pojok sini yang logo gini, terus kalian cari yang logonya kayak pensil sama apa itu. Nah itulah logonya. Nah terus kalau udah kalian pencet create feature-nya, kalian pencet contoh fluvialnya, pencet polygonnya, terus kayak misalnya di sini kan aku fluvial itu kan landai ya, yang menurut kalian yang konturnya itu renggang landai kan. Nah di sini misalnya ini contoh aja ya, set. Pokoknya sesuai ngikutin kontur lah kalau aku ya. Yang penting landai, nanti konturnya kayak nutup di sini kan. Terus itu kalau udah tinggal tarik sini, selesai. Nah selesai nih, ini contoh fluvial. Nah terus kalian lakukan berulang kali ya kan. Nah udah selesai kan, terus habis itu ini nanti kalau udah selesai kalian udah lakukan berulang kali. Nah kayak ini. Nah ini kan udah, aku kan tadi kan udah, ini kan kalau dibuat video kan kelamaan, takutnya aku nggak kuat kan juga laptopnya, jadi aku lakuinnya ya kayak gini. Habis setelah kalian yang apa namanya di apa ya namanya ditandain lah, ditandain kan udah nih. Terus habis ini kan udah selesai nih geomorfologinya. Nah ini kenapa sih aku ini denodasional, karena ini kayak ada yang suara merenggang gitu kan. Jadi aku mungkin ini aku mikirnya perbukitan tererosi ataupun ada yang terkikis ya. Terus ini kenapa struktur karena sesar, sini fluvial karena ini renggang-renggang. Nah setelah ini terus itu kan kalian itu kan tugasnya kan juga disuruh bikin penampang. Nah bikin penampang itu caranya gampang. Kalian habis bikin ini, kalian ke, kalau ini edit, bukannya editornya di stop editing dulu ya saja. Terus habis itu kalian ke 3D analysis option. Nah kalian misalnya ini apa aja kalian bisa ini, terus habis itu new folder ya kan, misalnya new folder. Terus di sini taruhlah misalnya foldernya ini, terus new folder pencet oke. Terus nanti template file ini nggak usah, kalian oke aja. Nah oke, kalian pencet oke. Nah kalau udah oke, kalian itu mana ya, oh ini 3D analysis option kan udah. Habis itu kan pencet yang ini nih, ini habis itu kalian cari yang namanya interpolate line. Habis pencet interpolate line, habis itu kalian pencet ini. Terus kalian, kalau aku tuh yang mewakili semua geomorph ya kalian, jadi aku drag sini ke sini, kalian pencet aja. Nah kalau misalnya udah, itu hasilnya kayak gini. Nah kan udah kayak gini. Terus habis itu kalian jangan lupa tadi habis pencet sini sekali, terus untuk yang terakhir kalian itu dipencet 2 kali ya teman-teman. Nah kalau udah dipencet 2 kali, nah itu di sini tuh ada yang namanya, nah ini untuk ngecek ya di sini profile graphnya. Nah kalau udah kayak gini, misalnya nggak ada apa, pokoknya kayak gini, nah berarti itu udah benar. Terus habis itu setelah melakukan ini, kalian itu namanya itu membuat ini kan udah sayatannya, terus kalian membuat penampangnya gimana sih caranya. Nah jadi ini habis itu buat penampangnya itu kalian di sini nih. Nah kalian itu cara membuat sayatan geomorph ini. Nah ini kan yang awalnya tuh apa ya namanya, awalnya tuh habis ini profile graph kan udah. Habis itu kalian itu ini diklik kanan di properties, enggak di properties, di ini enggak, kalian itu di, saya contoh aja ya. Klik 2 kali teman-teman. Saya di sini klik 2 kali. Nah habis itu kalian kalau udah dapat ini, terus kalian data frame properties. Nah
Nanti data frame properties ini kalian apa namanya? Oh ya, tadi itu apa sih? Bukan berarti tadi itu. Oh, ini nih, setan geomorph ini. Nah, pokoknya nanti tuh di 3D analysis ini option, pokoknya nanti graph template filenya ini nanti muncul. Oh enggak muncul. Apa ya? Oh, oh kalian kayaknya data ini dari sini deh kayaknya. Oh iya, dari katalog. Mana sih katalog nih? Aduh, salah pencet lagi. Katalog ini nih, samping dulu. Nah, nanti kalian itu dari katalog ini. Oh iya, dari katalog nih. Nanti keluar sayatan Geomorph CSV. Nah, setelah itu kalian pencet yang Geomorph CSV ini, open table. Nah, ini kan ini udah dinamain, berarti yang ini. Nah, ini nih. Display XY data. Nah, kalian setting di sini MZ. Kayak gitu kan udah tuh MZ, terus habis itu udah di sini. Nah, jadi dari misalnya MZ tadi kan udah tuh, nanti muncul ini. Nah, terus habis itu kalian add field. Aku ini nggak bisa kan udah jadi kan. Add field. Nah, habis add field itu kalian ketik nama batas, terus yang di bawahnya itu pencet cari teks. Nah, ntar teks udah. Nah, terus kalau mau teks itu kalian itu kan kalau nggak di start edit tuh nggak bakal bisa nulis di sininya. Jadi kalian start edit dulu. Terus di sini tulis. Nah, untuk nentuin titik-titiknya di sini. Nanti dari titik-titik ini kalian klik aja titik yang ada di sini, kayak contohnya nih. Nah, ini kan udah aku edit kan. Nah, kayak PG1 nih kan. Nah, udah. Habis itu nanti kalau udah kalian tulis, kalian batasin sesuai ini di sini, di sini, di sini. Itu di sini. Nah, itu kan udah batas tuh. Habis itu kalian udah namain udah. Nah, nanti batasnya itu akan muncul namanya itu kalian di sini nih, di sini di fix txt properties. Nah, terus nanti nih pokoknya ini kayaknya di sini. Ini kayaknya bukan ini nih. Ini di sini. Nah, di sini. Wah, beringat nih. Nah, kalian tuh nanti biar muncul namanya kayak batasnya ini. Nah, itu kalian tuh ada di sini. Nah, nanti kalian cuma pencet ini aja label, kalau udah itu di oke kelar. Terus itu ini. Oh iya, berarti ini. Ini. Nah, ya ini terus nanti kalau misalnya udah nama udah keluar, kalian ke layout. Layout itu untuk membuat ini. Nah, buat ini gimana sih cara buat sayatannya? Nah, kalian itu cara membuatnya itu ini ungroup dulu. Nah, cara membuatnya itu yang pertama-tama itu abis kalian tadi batas, ya kan dapat ini. Nah, kalian jangan lupa kalian itu abis batas tadi, terus kalian itu buat SHP yang dimana SHP-nya itu dari katalog new, terus nanti bikin SHP baru kayak di sini D1 F1 gitu. Nah, terus dari katalog itu bikin SHP itu terus habis itu karena kan nanti di sini muncul titik-titik nih kayak ini, misalnya contoh ini lah. Apa nih? Ini satu ini titiknya ini. Nah, titik kecil hitam nih di export output ya kan. Terus nanti kalian itu muncul titik ini, terus cara ngilanginnya tuh gampang banget, tinggal di pokoknya nanti titik-titik ini kayak export output ini. Nah, ini kalian sambungin pakai yang tadi kayak ya sama persis kayak
kalian yang geomorph tadi kan polygon, kalau yang ini polyline. Nanti polyline yang kalian pencet-pencet. Nah, nanti kalau udah polyline-nya udah kalian pencet, terus nanti kayak ya ubah warnanya, terus oranye, biru, hijau gini. Nah, nanti kalau udah polyline-nya kalian klik 2 kali. Nah, kalau polyline-nya udah, habis itu ini kalau polyline-nya udah, habis itu kalian klik 2 kali di akhir, terus kemudian kalian itu udah jadi kayak gini, kan udah jadi nih kayak gini. Nah, kalian jangan lupa yang tadi yang aku bilang, ini export outputnya dimatiin, ini kan nyala. Nah, matiin aja. Nah, kalau udah mati, habis itu kalian buka yang namanya view, terus data frame properties. Nah, pokoknya kalau kalian main web kayak gini tuh coba-coba sendiri lah, kayak aku kan nemu jadi cepat kayak tadi. Misalnya kayak contoh nih kan, kalau kalian ada kasus ya, misalnya kayak gini nih, kalian pindah, loh kok silang mas, loh kok kayak gini. Nah, itu gampang banget, nggak usah panik. Kalian cuman, kalau aku kan pakai 10.8, kalian cuman ketik pencet ini udah. Nah, bisa kan, udah gitu dong. Jadi kalau kalian panik, kok ini nggak bisa mas, ini nggak bisa, ya udah kan, ini kepencet yang ini, yang gambarnya ada list by drawing order ya kan. Kalian pencet udah, pindah-pindahnya gampang, udah tinggal pindah. Lanjut, terus habis itu untuk bikin yang luarnya ini gimana sih bikinnya? Nah, cara bikinnya gampang banget. Di view, terus habis itu top frame, terus grid, habis itu new grid, measure, pencet measure, next, habis itu label only, jangan lupa label only, next, finish. Terus misalnya ini tadi kan ini editnya kan, properties, terus habis itu nanti top bottomnya matiin semua, habis itu labelnya top bottom matiin semua, formatted ini bebas kalian apa aja, additional ini bikin 0. Nanti kalau udah semua, ini nggak usah, udah ini gini aja lah, dibikin 0 kan, ini bisa dibikin 0, mau dibikin 0. Terus formatted ini bebas berapa aja, top bottom. Kalau udah apply, oke. Nah, nanti jadi kayak gini. Nah, aku udah bikin, aku nggak usah, udah aku gini aja. Nah, terus habis itu cara bikin kan udah nih, udah jadi kayak gini. Yaudah, kalian tinggal kalian skalanya 12,5 di fix dulu, kan udah fix. Yaudah, saya bikin skala 12,5 di fix. Nah, udah di fix. Habis itu kalian cara ngefix skalanya gimana sih mas? Nih kayak ini nih contoh. Skala. Nah, di sini nih data frame, di properties data frame ya kan. Terus fix scale, kalian tinggal yang awalnya otomatis, kalian tinggal fix scale, terus ketik di sini berapa, bebas suka kalian. Terus di apply, oke, udah. Nah, habis itu udah kan udah selesai semua nih. Terus cara bikin garis yang ini gimana? Nih, cara bikin garis yang ini tuh nih pakai putus-putus. Mana sih? Nih, pakai yang ini apa sih namanya? Line, terus habis itu kalian set line, terus habis itu kalian tarik ketinggian yang sama. Kayak aku pakai di sini 310. Kalian tarik sini ke sini, set. Udah 310, ya udah. Habis itu kalau udah 310, kalian bikin ketinggian yang sama, terus kalian line, terus lagi habis itu klik 2 kali, kelar. Terus buat yang berbeda ini kalian tarik lagi segini sesuai sama garis kalian. Nah, kalau udah misalnya udah nih, terus kalian mau ubah ya bisa gini, wah kepisah mas. Nah, kalian undo, kalian giniin aja, klik kanan terus di group ya, biar mindahinnya gampang ke peta sini. Terus kalau misalnya kayak ini kalian fix scale kan, aku kan ini kan belum fix scale. Nah, habis itu aku klik ini properties, terus fix scale lah ya. Situ kalau mau ngubah-ngubahnya gimana sih, ini kok nggak kelihatan mas. Nah, udah gampang banget, tinggal dipakein yang gambar tangan itu, ini dah. Nah, ini kan udah nih gambar tangannya
Udah, terus habis itu udah. Nah, terus ini udah semua. Nah, terus misalnya kalian mau ini nih, misalnya terus habis itu kalian pengen apa ya, pasin lah kotaknya, nah pasin. Udah di fix scale tuh jadi aman ya teman-teman, kecilin aja. Nih caranya nih. Kalian sini pencet view, habis itu data frame. Kalau mau bikin ini, aku kan bikin grid ya, new grid ya kan, measure, habis itu ya, ini next aja, ini back nih, tick mark, enggak ini grid aja. Dan next aja, properties ini on semua nih, mix font formatted. Aku maunya Times New Roman, di sini Times, terus misalnya di sini 12, di apply, oke. Nah, terus habis itu misalnya ini kan udah nih, misalnya kok nol-nolnya banyak nih. Nah, nih itu kalian properti lagi, kalian properties, habis itu kalian di sini additional. Nah, ini belum bikin nol nih. Nah, dah kan hilang kan. Nah, jadi cara ngilangin nolnya itu kalian gak usah panik. Terus kalau mau ini mau dibikin rapat aja mas, ya udah dibikin, dikecilin gini aja. Yang penting ini gambar tuh nggak bakal berubah asal kalian fix scale ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masalah nol tuh ya udah kayak tadi aku bilang aja, tinggal di nolnya nol, ya udah. Terus kan gambar ini buat ngepasin. Nah, ini udah jadi nih. Terus kalau misalnya ini kan aku kan yang tadi kan ini. Nah, kalau mau kalian misalnya ubah lagi nih, atau mau kalian pakai grid yang kayak gini juga bisa. Caranya gampang, new grid, measure grid, bebas sih, measure grid aja lah, measure grid. Next, terus kalian grid and label nih kalau mau ada labelnya. Udah next finish, terus style properties, terus ini biarin formatted. Contoh aja ya, misalnya Arial 6, ini gak usah sih. Tuh mana sih, ini additional bikin 0 belakangnya 0, apply, oke. Nah jadi kayak gini. Nah ini kalau ada grid kotak-kotaknya, cuma kan aku kan nggak mau ada, jadinya kayak gini aja. Nah udah, situ udah. Nah ini cara bikinnya kayak gini, terus nanti kayak gini. Nah nanti kayak sini. Nih kalau udah kayak gini ya terserah kalian sih mau ini seberapa juga. Kalau mau kayak awal juga nggak apa-apa. Karena kan ini kan sama ini kan, nah buat persamaan nih lah. Sebenarnya nih aku bikin ini kan skala 12,5, jadi ini aku bikin 12,5. Nah ini. Nah kalau misalnya udah kayak gini, terus kalian atur. Nah ini kalian kalau mau bikin kertas lebih besar juga bisa. Di mana ya, mana sih ini, apa ya, nih mana sih, bukan ini, mana ya, oh ini nih di layout nanti ini, tapi keulang sih kalau dipencet. Nah di layout ini nanti change layout, customize, nah aturlah kertasnya berapa. Nah ini udah jadi ya kan. Dari situ kalau terus kalian ini kan udah jadi, terus kalian nanti yaudah tinggal kalian tambahin peta indeks lain-lain. Dah kayak gini aja mungkin. Terus kalau kalian ini, kalian jangan lupa ya, kalian sayatan itu kan A sama A aksen ya kan. Terus kalau misalnya A itu kurang dari 180 derajat, kalau aksen lebih dari 180 derajat, kayak ini nih. Saya kan utara ke atas,
set 180 kan di sini, berarti A-nya di sini, aksennya di sini gitu ya. Sedangkan lebih set. Ya. Nah, mungkin itu aja kalau misalnya kalian mau bikin kop. Kalau aku bikin kop jujur enakan di Corel, jadi biasanya kalau udah kayak gini aku biasanya aku save sih, terus aku pindah ke Corel. Selain juga sekalian juga sama kopnya. Soalnya kalau di sini tuh aku kurang apa ya, aku kurang enak aja gitu kalau di sini. Udah, nanti kalau misalnya udah kayak gini sekalian misalnya ini terus sekalian ya bebas lah mau bikin gimana, kopnya mau gimana juga terserah kalian. Mungkin cukup sekian video tutorial saya mengenai pembuatan penampang dan juga pembuatan apa namanya ini penampang geomorfologi sama peta geomorfologi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.